Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah atas izin Allah, pada pagi hari ini kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan doa bangun tidur yang kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Bukan membangunkan kita di situ, tapi menghidupkan kita. Ini berarti mengingatkan kepada kita setiap hari kita bangun, kita diingatkan dengan bangkit dari kubur kita. Ya. Subhanallah ya, ketika doa itu kita ucapkan ternyata membimbing kita, mengingatkan kita untuk selalu hadir di dalam hati dan pikiran kita akan kehidupan setelah kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surah Asy-Syu'ara ayat 160 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzaban qaumul lutinil mursalin. Idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atatuna adh-dhukrana minal alamin. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Bal antum qaumun 'adun. Qalu la in lam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Qala inni li'amalikum minal qalin. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Illa ajuzan fil ghabirin.
ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ayat yang kita baca jamaah yang dimuliakan Allah pada kesempatan ini adalah kisah. Ya, kisah itu artinya adalah cerita. Al-Quran itu mentarbiah kita, membina dan membimbing kita dengan kisah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada umatmu wahai Muhammad kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Artinya apa, Pak? Bahwasanya sejarah itu akan terulang. Itu sudah sunnatullah. Jadi kita itu perlu mempelajari, mendalami sejarah. Sebab sejarah yang terjadi kepada umat Nabi Lut ya akan terjadi pula kepada umat ini. Jadi ketika umat Nabi Lut melakukan kekeliruan, melakukan penyimpangan, apa yang dialami mereka? Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hal yang sama dilakukan oleh umat yang berbeda zaman dan berbeda tempat, maka hukumnya sama. Mereka juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah itu merupakan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu. Jadi apa perlunya kita mempelajari kisah? Bukan untuk sekadar menghibur ya. Orang terhibur kan dengan cerita, apalagi dengan dongeng gitu. Tapi tujuan utama kita agar belajar dari umat Nabi Lut ya. Belajar dari umat-umat terdahulu. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mengambil pelajaran. Orang yang nggak hebat adalah orang yang dijadikan pelajaran. Mudah-mudahan kita nggak dijadikan pelajaran untuk umat berikutnya. Tapi cukuplah kita yang mengambil pelajaran dari umat-umat yang terdahulu. Nah, jadi kadzabat qaumul lutinil mursalin. Dari cara baca di sini sebenarnya ini lutun ya. Lutin mestinya begitu, lutin ya. Kalau lutin berarti nun mati ketemu dengan lam mati, kagak bisa dibaca ya kan. Lutin tin ya, tin nun mati. Al mursali lamnya lam mati, tidak bisa, maka disambung pakai nun. Jadi nun yang ada di bawah itu adalah nun penyambung. Jadi kalau Bapak wakaf kanaman qaumul lut gitu. Tapi kalau disambungkan kanaman qaumul lutinil mursalin, enggak boleh kanaman qaumul lutil mursalin, enggak sah bacaannya. Karena ada yang hilang kalau kadzabat qaumul lutinil kadzabat qaumul lutil mursalin. Apa yang hilang, Pak? Hah? Nun matinya hilang kan? Ya, nun matinya hilang. Jadi nggak ada yang boleh dihilangkan dalam Al-Quran itu. Nah, kecuali kalau wakaf. Kadzaban qaumul lut al-mursalin, ya kan? Tapi
wakafnya itu bukan di Lutnya, tapi di al-mursalinnya. Itu cara baca. Nah, kadzabat artinya adalah yang pernah kita katakan, kalau kadzaba artinya berdusta. Berdusta itu apa? Berdusta menyampaikan berita tidak sesuai dengan fakta. Itu namanya berbohong ataupun berdusta. Tapi di sini umat Nabi Lut bukan berdusta. Mereka enggak berdusta. Tapi mereka kadzaba. Jadi ketika huruf dzal itu ataupun dalam bahasa ilmu sharaf dikatakan ain fiilnya ditasydidkan, tadi artinya berdusta, berubah artinya menjadi mendustakan. Jadi umat Nabi Lut mendustakan para rasul. Umat Nabi Lut mendustakan para rasul. Apa yang dimaksud mendustakan? Mendustakan di sini maksudnya kalau terjemahannya mendustakan, tapi kalau yang dimaksudkan adalah mengingkari, membantah, menentang rasul yang diutus Allah untuk mereka. Jadi ada rasul yang dikirim Allah kepada umat, ya, yang setiap zaman, mulai dari zaman Nabi Adam kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Hud, kepada Nabi Saleh, kepada Nabi Lut, dan juga kepada nabi-nabi yang sesudahnya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan umat manusia ini dalam kebingungan. Ya. Ya, ketika Allah menciptakan makhluknya yang namanya manusia, ya, karena dia dibekali Allah dengan akal dan dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran dan dibekali Allah dengan pemikiran, maka dia ini punya potensi kejahatan yang luar biasa. Coba Pak, kalau monyet, ya kan, penjahat dia. Sejahat-jahatnya monyet, seberapa sih kejahatannya monyet itu Pak ya? Paling-paling dia nyolong apa? Pisang, apa lagi? Hah? Iya, monyet nggak ada punya tanah berhektar-hektar, nggak ada. Nggak ada punya kebun, ya kan? Padahal dia kalau mau dia pakai kebun aja. Enggak, dia cuma ambil apa? Yang butuh hari itu. Ya. Bahkan dia nggak bisa nyimpan. Ya. Bahkan dia nggak bisa nabung. Ya. Itulah monyet. Tapi coba Pak kalau manusia, Masya Allah. Ya. Ya. Rakusnya minta ampun, serakahnya minta ampun, luar biasa. Makanya kata apa? Rezeki yang ada di dunia ini, ya, cukup untuk seluruh umat manusia yang membutuhkan, ya kan? Tapi tidak cukup untuk satu manusia yang rakus dan serakah. Ya. Maka oleh karena itu, karena manusia ini memiliki potensi kejahatan yang luar biasa dengan adanya akal tadi. Lihat Pak, dengan akal itu orang menciptakan apa? Menciptakan bom nuklir itu, yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia itu. Monyet nggak bisa bikin nuklir itu. Ya, monyet nggak bisa bikin apa lagi? Nggak bisa. Paling kejahatannya cuma aja kalau ketemu orang ngambil, kalau di tempat-tempat wisata itu kan ambilnya kacamata, ya kan? Nanti negosiasilah gitu ya, kasih buah dua, udah kacamatanya dikembalikan gitu. Kalau manusia ini koruptor luar biasa. Itu hutan di Sumatera habis, dibabat habis Pak. Ya, orang heran kenapa banjir gitu. Ya. Ya katanya itu kan hujan turun dari langit. Ya betul itu hujan turun dari langit. Tapi kalau kayu-kayu yang berhanyutan itu bukan turun dari langit. Turun dari mana? Turun dari hutan itu Pak. Itu kerusakan yang dilakukan oleh manusia ini luar biasa. Ya, ditebang hutan semua. Kalau udah hutan itu ditebang, datang hujan lebat. Jadi apa? Air itu nggak nyimpan dia Pak di tanah itu. Padahal Allah sudah ciptakan bahwa
hutan itu adalah untuk penyimpanan air. Maka air itu jatuh semua, maka meluap dan banjir di mana-mana. Di Padang, sekarang di Aceh, di mana lagi? Di Medan, ya, pada banjir semua. Kenapa banjir? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan. Ya, teman kemarin cerita rumah kami udah tenggelam atapnya katanya. Di Aceh Pak cerita begitu, rumah kami tenggelam atapnya gitu. Nah, kenapa? Karena diberikan izin. Sebenarnya tidak layak mendapatkan izin, tapi karena pakai uang pelicin, akhirnya dapatlah izin itu. Habislah hutan itu di pantai. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah mengutus para nabi dan mengutus para rasul. Dan inti ajaran Allah Subhanahu wa taala itu kepada manusia ini, kalau kita baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, maka benang merahnya itu ada 3 aja. Yang pertama, ada Allah yang menciptakan alam semesta. 1. Kemudian yang kedua, ada misi. Misi itu apa? Ada tujuan Allah, yaitu apa? Menegakkan keadilan di alam semesta adil. Yang ketiga, ada penghakiman nanti. Penghakiman itu ada apa? Pembalasan. Cuma itu aja yang 3 itu. Ada Allah yang menciptakan alam semesta, ya. Kenapa? Kalau tidak ada Allah yang menciptakan alam semesta, ya, buat apa manusia mengabdi kepada Tuhan? Ya kan? Buat apa manusia berbuat baik? Ya, buat apa manusia mengikuti aturan Tuhan? Nah, itu dia. Makanya ada Allah yang menciptakan alam semesta, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya manusia ini berlaku adil. Makanya kita ini kadang terlalu banyak menuntut keadilan, ya kan? Kita menuntut pemerintahnya supaya adil, ya kan? Kita minta juga supaya diperlakukan dengan adil. Kita juga minta supaya atasan kita di kantor adil. Sementara kita nggak adil, Pak. Itu, ya kan? Itu orang yang nerobos lampu merah adil nggak itu, Pak? Nggak adil. Ya, hak orang mau lewat diganggu sama dia. Giliran dia yang mau lewat, nggak boleh, dia terganggu, marah-marah dia. Kalau ada orang yang menerobos lampu merah, dia marah-marah. Tapi kalau dia yang menerobos lampu merah, dia nggak marah. Lana keadilannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengutus para nabi. Mengutus itu bisa, kalau kita katakan kita mengirimkan delegasi biasanya. Kita mengirimkan utusan. Tapi cara Allah mengutus Rasulnya dan mengutus nabinya dengan memilih salah seorang di antara mereka. Salah seorang di antara mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa? Pesan-pesan, ya, untuk menyampaikan ayat-ayat dan untuk menyampaikan ajaran-ajaran serta aturan-aturan tadi. Nah, lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, bisakah kita itu menjadi rasul? Tidak. Jadi manusia itu tidak bisa berusaha untuk menjadi rasul, nggak mungkin. Saya pengen jadi rasul, nggak ada. Jadi Nabi Muhammad pun tidak pernah kebayang dia jadi rasul. Ya. Nabi Musa pun tidak pernah kebayang jadi rasul. Nabi Isa pun tidak pernah membayangkan dan bercita-cita menjadi rasul. Sebab apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih tahu kepada siapa diberikannya risalah itu. Risalah itu artinya kerasulan itu. Jadi memang semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya, pastilah yang dipilih Allah itu tidak pernah meleset, Pak. Bapak pernah nggak dengar ada nggak rasul yang ini, yang murtad? Nggak ada. Ada nggak rasul yang lari dari medan perjuangan? Nggak ada. Ada nggak rasul yang tiba-tiba dia menyerah,
menyerah, kalah gitu dalam perjuangannya. Tidak ada. Gitu. Kalau rasul yang terbunuh demi mempertahankan dakwahnya, ada nggak? Siapa rasul yang terbunuh, Pak? Nabi Zakaria. Sama Nabi apa? Nabi Yahya. Satu lagi? Nabi apa, Pak? Nabi Isa. Nyaris dibunuh oleh mereka, ya kan? Ada nggak nabi yang dibunuh? Ada. Yang disakiti ada, tapi tidak ada ceritanya nabi yang menyerah. Tidak ada nabi Tidak ada dalam kamus nabi itu menyerah dalam perjuangan mereka. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Lut alaihissalam. Siapa Nabi Lut ini, Pak? Nabi Lut ini adalah kemenakannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut ini siapa nih? Keponakan Nabi Ibrahim. Tadinya Nabi Ibrahim itu, Pak, berdakwah di Babilonia. Babilonia di mana sekarang? Di Irak. Jadi dia awalnya dakwah di Irak. Ketika dia berdakwah di sana, mendapatkan penentangan dan perlawanan dari raja yang otoriter, dari raja yang zalim pada saat itu. Namanya siapa? Namrud, ya. Maka akhirnya ya Nabi Ibrahim ini sekian lama berdakwah di tengah-tengah kaumnya, dan ternyata tidak ada satupun yang beriman. Ya, satu-satunya yang beriman kepadanya siapa? Nabi Lut alaihissalam. Itu pun keponakannya. Itulah Nabi Lut. Sampai-sampai karena Nabi Ibrahim itu berdakwah di Babilonia tadi, akhirnya dia ditangkap. Dan ditangkap kemudian dibakar hidup-hidup. Bapak dan Ibu rahimakumullah, betapa beratnya, betapa sulitnya perjuangan para nabi, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya demi dakwah dan perjuangannya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira kalau kita ukur ya kebaikan kita, perjuangan kita, dan keberanian kita dengan Nabi Ibrahim, kira-kira kita di level berapa? 1 sampai 10, Pak? Hah? Kira-kira level berapa kita itu? Atau gini deh, kira-kira kita level berapa 1 sampai 100? Nabi Ibrahim level 100, kita level berapa, Pak? Jangan-jangan kayaknya level 1 pun kagak ada kita ini dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita ini berdakwah di Indonesia paling enak. Gak ada yang nangkap, gak ada yang melempari dengan batu, ya kan? Gak ada yang mencaci maki, gak ada. Ya. Kenapa? Karena Islam sudah kuat di negeri ini. Tapi bayangkan Nabi Ibrahim berdakwah di tengah-tengah orang kafir, semuanya orang kafir. Maka dia ditangkap, kemudian dibakarlah sama siapa? Sama Raja Namrud. Dibakar, Pak. Dibakar itu selama 40 hari, Pak. 40 hari, 40 malam. Begitu hari yang ke-40, tiba-tiba Nabi Ibrahim itu keluar dari api tadi. Sehat, segar, bukan? Kata Allah kepada api itu apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau bardan, dingin, wa salaman, dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah, begitu dilihat oleh Raja Namrud bahwa Ibrahim ini keluar dari api, maka dia salut. Dia kagum. Dia bilang sama Ibrahim, Ibrahim, Tuhanmu itu hebat banget, katanya. Luar biasa itu, katanya. Saya mau berkorbanlah, katanya. Maksudnya saya mau memuliakan Tuhanmu itu dengan saya berkorban. Berkorbannya apa? Mau dia berkorban 100 ekor unta.
untuk memuliakan Tuhannya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, percuma kecuali kau masuk Islam. Kalau masuk Islam ntar dulu lah katanya, tapi saya mau berkurban dulu gitu. Jadi dia sendiri salut dengan Tuhannya Nabi Ibrahim tadi. Nah katanya setelah bakar itu, Namrud ini udah nggak berani lagi sama Nabi Ibrahim gitu. Ini orang sakti, dianggap sakti gitu ya. Nah kemudian bapak dan ibu rahimahumullah, maka Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi, aku mau berhijrah ya. Maka ketika dia berhijrah Pak, dibawalah keponakannya ini Nabi Lut. Itu ceritanya. Maka Ibrahim hijrah dari Babilonia kemana? Ke Palestina. Ke Palestina dia. Ke Palestina. Setelah sampai di Palestina, makanya di Palestina itu ada namanya tempat namanya Al-Khalil, ya. Khalil ya. Di Palestina itu. Nah, ketika sudah di Palestina, Nabi Ibrahim ini kemudian dia pergi ke Mesir bersama istrinya. Istrinya kan ada dua ya. Yang pertama namanya siapa? Sarah. Berangkatlah Nabi Ibrahim ini bersama Sarah ke Mesir, Pak. Ke Mesir ya. Begitu sampai di Mesir, karena istrinya Nabi Ibrahim ini sangat cantik. Istri itu sangat cantik, istri Nabi Ibrahim itu. Akhirnya raja itu tertarik. Raja ini paling senang ya, perempuan yang cantik tapi statusnya harus istri orang. Itu dia maunya begitu. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim ditanya, perempuan ini siapa? Ya kan? Kata Nabi Ibrahim apa? Saudari saya. Artinya saudari saya akidah gitu ya. Itu ya. Dia memakai tauriah supaya istrinya jangan diambil gitu, ya kan? Nah, akhirnya raja tadi, kalaupun dibilang saudarinya, tapi memang dia tertarik. Akhirnya istri Nabi Ibrahim ini dibawa ke istana, Ketika dibawa ke istana, Nabi Ibrahim ini sangat mengkhawatirkan istrinya. Maka dia doa terus, zikir terus, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di istana itu, ketika raja Mesir tadi mau menyentuh Sarah ini ibunya siapa, Pak? Ibunya Nabi Ishak ini, Sarah ini, ibunya Nabi Ishak. Jadi Sarah ini adalah neneknya orang Bani Israel. Neneknya orang Israel itu namanya Sarah. Nah, ketika mau disentuh, maka tangannya tuh kaku, nggak bisa gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya dia memohon kepada Sarah supaya minta kepada Tuhan, kepada Allah supaya tangannya disembuhkan. Akhirnya Sarah pun memohon kepada Allah dan tangannya sembuh. Begitu udah sembuh nggak kapok, Pak, diulangi lagi sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali, apa katanya? Wah, ini yang perempuan yang kalian bawa kepada saya ini bukan manusia, ini kayaknya jin katanya. Ya, luar biasa kata. Akhirnya karena dia sudah kagum dengan wanita ini, menganggap wanita ini adalah wanita yang luar biasa. Maka akhirnya dia memuliakan wanita ini, Pak. Memuliakan wanita yang bernama Sarah ini. Maka diberikanlah kepadanya harta dan diberikan kepadanya seorang wanita yang bernama Hajar. Hajar ini tadinya budak hamba sahaya. Diberikan kepada siapa? Kepada Sarah. Ya. Untuk menjadi ya membantulah gitu, membantu kehidupannya. Dibawalah Sarah ini
ya, dibawalah Hajar ini oleh Sarah dan suaminya Ibrahim kembali ke mana? Ke Palestina. Sampailah di Palestina. Ya, ketika pulang ke Palestina, Nabi Ibrahim ini bawa harta, bawa ternak, bawa kekayaan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan keponakannya ini berdakwah, jangan lagi di sini. Saya udah ada di sini. Kamu pergi berdakwah ke satu tempat namanya Gomrah, gitu ya. Berangkatlah Nabi Lut alaihi salam ke sana. Begitu sampai di sana, bukannya Nabi Lut ini disambut, ya, tapi justru tadinya Nabi Lut ini dibekali oleh Nabi Ibrahim dengan harta yang dia punya, dikasih harta. Tapi harta itu justru dirampas oleh mereka, diambil oleh umat ini. Maka Nabi Ibrahim menyiapkan pasukan dan menyiapkan tentara. Akhirnya orang-orang itu lari dan ketakutan semua. Maka pada saat itu Nabi Lut ini berdakwahlah di sini. Makanya ketika Nabi Lut berdakwah di situ apa? Nah, umat yang didakwahi Nabi Lut ini lain dari yang lain, Pak. Ya. Apa ini? Mereka pertama diajak kepada tauhid, tidak mau. Yang kedua, mereka punya penyakit. Penyakitnya apa? Pertama, mereka punya penyakit LGBT. Itu. Ya. Apa? Laki-laki suka kepada laki-laki, homoseksual, dan itu dilakukan secara terang-terangan di muka umum, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa sungkan. Artinya, Pak, masyarakat di situ semua sudah memaklumi. Ya, mungkin Bapak pernah tinggal di satu kampung atau satu desa. Itu orang kalau mandi, ya, kalau mandi itu telanjang, ya kan? Ada, Pak, satu desa, satu kampung itu dulu, ya, nggak tahu kalau sekarang. Itu kalau orang di situ mandi udah telanjang aja, itu. Makanya ada orang datang ke kampung itu, katanya 3 hari 3 malam dia nggak bisa mandi di situ, gitu. Ya, karena nggak terbiasa. Jadi orang kalau udah terbiasa akhirnya memaklumi. Jadi perbuatan homoseksual ini pun dimaklumi oleh orang-orang yang ada di kampung itu. Ya, makanya disitulah ditugaskan Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah. Ya, ini bukan perkara mudah berdakwah di tengah-tengah kaum yang melakukan perbuatan. Jadi kejahatan homoseksual pertama terjadi kepada umatnya Nabi Lut alaihissalam. Tadinya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi apa lagi? Nabi Saleh, tidak ada penyakit ini, Pak. Tiba-tiba di zaman Nabi Lut ada. Nah, kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kenapa dikatakan di sini mursalin padahal yang didustakan mereka satu, Pak? Berapa nabi yang didustakan oleh umat Nabi Lut? Berapa nabi, Pak? 1. Kalau mursalin itu jamak. Kenapa dikatakan umat Nabi Lut ini mendustakan rasul-rasul padahal yang didustakannya cuma 1? Oh, karena mendustakan 1 rasul itu sama dengan mendustakan seluruh rasul. Ini, Pak, rasul itu 1 paket, Pak. Rasul itu 1 paket. Ya, menolak 1 berarti menolak semua. Nah, makanya umat Nabi Isa itu, orang Kristen itu, mereka percaya mulai dari Nabi Isa sampai Nabi Adam, mereka percaya itu. Cuma 1 saja yang tidak mereka percaya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadzabat qaumul lutinil mursalin. Nah, orang, Pak, kalau mendustakan itu, ya, tidak membenarkan suatu informasi dari seseorang, biasanya karena informasi yang disampaikan itu menyesatkan, ya, ataupun informasi yang disampaikan itu mengada-ngada, ya kan, ataupun informasi yang disampaikan itu karangan dia, ya. Akan tetapi ketika umat Nabi Lut ini mendustakan Nabi Lut, bukan karena Nabi Lut itu mengarang cerita, bukan karena Nabi Lut itu mengada-ngada,
Tapi yang disampaikan Nabi Lut ini adalah benar adanya, bahwa dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cukup buktinya. Ya. Cukup argumentasinya, bahkan ada mukjizatnya. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka mendustakannya? Satu adalah karena mereka memang tidak mau diatur. Itulah penyakit mereka ini. Makanya di sini dikatakan, "Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun." Apa artinya, Pak? Idz qala, ketika berkata, lahum, kepada mereka, akhuhum Lutun. Kenapa dikatakan akhu? Akhun. Kenapa dikatakan Nabi Lut itu saudaranya mereka? Karena Nabi Lut itu adalah apa? Satu suku dengan mereka, satu etnis dengan mereka. Artinya ini juga adalah memudahkan mereka untuk mengikutinya. Karena orang kalau beda etnis ada halangan-halangan, ya, ada kendala. Tapi ini satu etnis, Pak. Etnisnya sama-sama suku mereka sendiri. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ya, pakai ala. Ala itu apa? Tidakkah kalian, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kalian tidak takut kepada Allah? Ayolah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai ala itu ajakannya dengan lemah lembut, ajakannya dengan kasih sayang. Bukan kerjaan Nabi Lut itu merintah-merintah saja, tidak. Ya, sebab kalau kita ini berdakwah dengan kasar, Pak, dengan membid'ahkan, dengan menyesatkan, dengan mengkafirkan, ya, itu namanya dakwah kita akan gagal dan akan ditentang dan tidak akan diterima. Sebab Allah mengatakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu dengan bijak. Itu. Kadang-kadang yang kita sampaikan itu benar, tapi tidak pada tempatnya. Kadang-kadang yang kita sampaikan itu benar, tapi belum waktunya. Itu. Makanya perlu ada ini. Maka Nabi Lut alaihissalam berkata, ala tattaqun. Ya, tidakkah kalian takut kepada Allah? Ya, atas kalian mendustakan saya, atas kalian melakukan perbuatan homoseksual ini, tidakkah kalian takut kepada Allah? Ya, kalian jangan macam-macam. Saya ini utusan Allah. Ya, utusan raja. Kalau kalian tentang, kalau ada utusan raja, Pak, datang kepada kita, kita kan pasti mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Siap, Pak. Ya, siap menjalankan perintah. Itu. Namanya juga utusan raja. Lah ini utusan siapa? Nabi ini utusan rajanya para raja. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi Lut berkata, ala tattaqun. Tidakkah kalian takut? Ya. Tidakkah kalian takut? Kita, Pak, jangankan utusan rajanya para raja. Ya. Utusan Pak Polisi saja kita takut. Ya. Dapat surat cinta dari polisi, apalagi dari Bareskrim misalnya, kita takut kan? Nah, mungkin ada bapak yang pernah dapat surat gitu ya, gitu. Takut kita, Pak. Lah ini dari Allah, Rabbus samawati wal ardi. Allah pencipta alam semesta ini mengirimkan utusannya kepada kita. Lalu mereka dipertanyakan oleh Nabi Lut, ala tattaqun, tidakkah kalian takut? Ya, tidakkah kalian takut kalau kalian nanti dibinasakan oleh Allah karena tidak menerima utusannya dengan baik? Tidakkah kalian takut atas perbuatan yang terlarang dan terkutuk ini? Nanti Allah binasakan kalian, nanti Allah tenggelamkan kalian. Bukan tidak ada sebelumnya umat Nabi apa? Nabi Nuh yang ditenggelamkan,
Ya, tenggelam semua, Pak. Ya, kecuali 80 orang. Setelah itu fa'aqaruha padamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Umat Nabi Saleh yang dikirimkan Allah kepada mereka apa? Mukjizat unta. Lalu unta itu dia apa? Disembelih mereka. Padamdama alaihim rabbuhum, maka Allah menghancurkan mereka, meluluh lantakkan mereka. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ala tattaqun. Kemudian kata dia apa? Inni, pakai ini, Pak. Ini itu apa? Sesungguhnya aku. Ini omongan serius. Maka dia nggak pakai ana, bisa saja ana lakum rasulun amin. Ya. Kenapa orang pakai inna? Misalnya gini, Pak. Zaidun qadimun minal umrah. Pak Zaid pulang dari umrah. Kita lihat teman lawan bicara kita ini kayak nggak percaya, kayak kurang percaya. Ya, maka saya sebagai mutakallim, ya, bagaimana caranya orang ini percaya? Maka dalam ilmu balaghah itu ditambahlah inna Zaidan qadimun minal umrah, pakai sesungguhnya. Sesungguhnya Zaid datang dari umrah. Sudah. Oh, ternyata lawan bicara tadi masih kurang percaya. Maka biasanya ditambah dengan sumpah. Wallahi inna Zaidan qadimun minal umrah. Demi Allah, sesungguhnya Zaid baru pulang dari umrah. Jadi di sini pun kenapa pakai ini, kenapa tidak anna? Karena mereka kurang percaya. Itu namanya ilmu balaghah, Pak. Ya. Inni lakum, sesungguhnya aku, kata Nabi Lut. Lakum, coba itu arti kata lakum itu. Lakum itu artinya limaslahatikum. Sesungguhnya aku ini diutus untuk kebaikan kamu. Ya. Aku ini seolah-olah melihat kalian sudah di tepi jurang, masih sibuk aja selfie. Lalu saya ingatkan, jangan selfie, nanti jatuh ke jurang. Saya lihat kalian ini, ya, seperti orang yang di tengah hutan, kehilangan arah, tidak tahu jalan keluar. Lalu saya berikan kepada kalian kitab yang berisi panduan. Di dalam kitab ini berisi apa? Berisi petunjuk bagaimana bertahan hidup di tengah hutan. Kemudian di dalam buku ini ada peta yang memberikan kalian bisa keluar jalan dari hutan ini. Di dalam buku ini juga ada kompasnya. Jadi aku datang untuk kamu. Aku datang untuk menyelamatkan. Aku datang untuk membantu. Ayolah saudara, berimanlah, ya, ikutlah, kata Nabi Lut. Ini. Kemudian apa lagi? Inni lakum, satu lakum. Kemudian yang pertama ini, yang kedua lakum, li ajlikum. Aku datang untuk kamu. Ya. Aku datang bukan untuk misi pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk kamu. Nah, kemudian apa? Rasulun, aku ini hanya rasul, saudara-saudara. Ya, saya tidak meminta kalian itu untuk taat kepada saya. Sebab apalah saya ini? Saya ini tak lebih dari seorang kurir. Ya, dari seorang apa? Pak Pos. Ya, yang menyampaikan surat kepada kalian. Jadi ketika saya ajak kalian itu untuk patuhnya bukan kepada saya, tapi patuhnya kepada Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Kata mereka apa? Kenapa enggak Allah yang langsung ngomong sama kita? Kan enak katanya. Nah, emang kamu siapa? Emang kamu siapa kok mau ngatur-ngatur? Sadarkah manusia, engkau itu bukan siapa-siapa. Engkau itu dulu tidak ada.
Ya kan? Kita tidak ada, Pak. Kalau Allah tidak menghendaki kita ada, sampai hari ini kita tidak ada. Betul? Betul, Pak. Kita lahir ke dunia ini atas pilihan kita atau bukan pilihan kita? Bukan pilihan kita, Pak. Allah lah yang memilih kita. Jadi pada hakikatnya kita bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dengan sombong dan angkuhnya mau ngatur-ngatur. Saya mau kalau Allah itu yang langsung ngomong sama saya. Gitu. Ada juga repotnya, Pak. Kalau Allah yang langsung ngomong sama kita, kira-kira seluruh orang beriman apa tidak, Pak? Pastilah beriman. Tapi imannya terpaksa. Gitu. Kenapa terpaksa? Karena Allah yang langsung ngomong. Orang melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah jelas di depan matanya. Nggak mungkin dia bilang, oh nggak mau saya ya Allah. Nggak ada, pasti. Padahal maksudnya Allah, ya, ketika menurunkan perintah-perintahnya dan menurunkan larangan-larangannya, itu tujuannya hanya untuk ujian dan cobaan. Makanya kita tidak melihat Allah. Ya. Kalau kita lihat Allah, patuh nggak kita sama Allah nggak? Pasti patuh, Pak. Ya kan? Ya. Sengaja Allah tidak memperlihatkan zatnya kepada kita supaya perintah-perintahnya itu, larangan-larangannya itu kepada kita bentuknya adalah ujian. Tabarakalladzi apa? Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata apa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Begitu cara memahaminya. Nah, makanya setiap nabi yang diutus Allah itu mereka mengaku bahwa mereka tidaklah minta diri mereka yang dipatuhi. Jadi nabi itu bukan seperti raja. Kalau raja, Pak, dia minta dipatuhi siapa, Pak? Kalau raja yang minta dipatuhi siapa? Dia sendiri. Ya. Seperti Fir'aun. Tapi kalau Musa, dia bukan minta dipatuhi dia, tapi dipatuhi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aminun. Amin artinya apa? As-sadiqul amin. Jujur dan terpercaya. Artinya apa? Nabi Lut alaihissalam menyampaikan kepada mereka bahwa aku ini orangnya terpercaya. Apa masalahnya, Pak, kalau orangnya nggak terpercaya? Masalahnya adalah jangan-jangan dia merubah, merevisi, menambahi, mengurangi surat yang dikirimkan dari Tuhan demi kepentingannya, demi kemaslahatannya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa setiap rasul itu adalah amin. Ya. Amin, bukan amin rais tapi ya amin. Amin itu dia terpercaya mereka ini. Sebelum dia menjadi nabi tidak pernah berbohong, gitu. Tidak pernah berdusta. Nah, jadi ini sebenarnya adalah menjadi dorongan kuat kepada umat Nabi Lut alaihissalam untuk beriman kepadanya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di sini ada 4 alasan supaya seyogyanya umat Nabi Lut itu beriman kepadanya. Yang pertama apa? Yang pertama, yang ngomong sama mereka itu adalah saudara mereka sendiri, satu etnis mereka, satu suku dengan mereka. Artinya itu memudahkan, Pak. Yang kedua, ya, ajakan kepada mereka ala tattaqun, tidakkah kalian takut sama Tuhan? Ini mengajak berpikir. Mengajak berpikir dengan jernih. Tidakkah kalian takut sama Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini? Ya.
Tidakkah kalian takut atas penolakan kalian itu? Tidakkah kalian takut atas kejahatan kalian itu? Ini dua. Yang ketiga, ini sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Sesungguhnya, pakai sesungguhnya. Apalagi tambahannya, Rasulun, aku ini hanya Rasul. Kemudian apa lagi? Aminun. Maka setelah itu Pak, datanglah ayat berikutnya, fattaqullah, fattaqullah. Hai saudara-saudara, saya sudah sampaikan beberapa alasan agar kalian beriman, dan alasan itu saya kira udah cukup. Maka oleh karena itu, sampailah kepada tujuan fattaqullah. Inilah yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, kalau dalam penulisan karya ilmiah itu Pak, dengan demikian, ya kan? Oleh sebab itu, ya, dengan paparan yang tadi, maka semestinya, begitu kan? Makanya pakai fa. Oh Masya Allah, itu metodologi ilmiah itu mereka ambil dari Quran ini sebetulnya. Fattaqullah, kesimpulannya apa? Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi di sini wa'atiun, patuhilah aku. Kenapa? Karena kita nggak bisa bertakwa kepada Allah tanpa melalui perantaraan Nabi dan Rasul. Ya. Maka kita perlu model. Kita perlu Quran yang tercatat. Tapi kita perlu Quran yamsi ala wajhil ardi, Quran yang berjalan. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad, orang bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Kata Aisyah apa? Kana khuluquhul Quran. Budi pekertinya adalah Al-Quran. Artinya kalau Anda ingin melihat Quran yang tercatat, tertulis, lihatlah mushaf. Tapi kalau Anda ingin melihat Quran yang berjalan di atas bumi, yang bisa dicontoh dan diteladani, ikutilah Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang paling menjalankan isi daripada Al-Quran kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad itu Pak, beliau kan raja Pak. Posisinya itu seperti raja. Tapi sempat-sempatnya dia untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Bayangkan Pak, dia kalau mau pergi Nabi itu, dia nggak main tunjuk siapa yang ikut. Padahal bisa saja kan, namanya juga dia raja. Gitu. Tapi Rasulullah tidak. Beliau, kata Aisyah Pak, kana aqra'a. Apabila beliau mau pergi, beliau mengundi dulu siapa yang keluar undiannya, dialah yang berangkat bersama Nabi. Artinya apa? Ketika dia mengatakan adil, maka nomor satu yang paling adil adalah beliau. Suatu ketika Pak, bagaimana Rasulullah itu menerapkan keadilan itu ya? Ya. Bukan hanya beliau menuntut orang adil, tapi dia sendiri kepada dirinya adil. Waktu dia menyiapkan pasukan Badar, tiba-tiba ada seorang yang nggak lurus barisannya. Kemudian perutnya ditusuk Nabi pakai tongkat gitu. Barisanmu luruskan. Kata orang itu, apa ya Rasulullah? Anda sudah nyakiti saya. Anda menusuk perut saya pakai tongkat itu katanya. Kata Rasulullah apa? Ya sudah. Kalau begitu balaslah. Adil. Ya. Kalau gitu balas. Sahabat yang lain sudah pada marah itu, sudah pada emosi. Ada yang bilang apa? Ya Rasulullah, biarkan ku penggal lehernya. Begitu kalau sahabat kan. Tapi Rasulullah dengan tenang mengatakan, kisah saja katanya. Maka orang tadi, ya siap ya Rasulullah, sini dong tongkatnya katanya. Gitu. Kemudian kata dia apa? Ya Rasulullah, tadinya waktu engkau tusuk perut saya itu saya nggak ada bajunya katanya, nggak pakai baju. Saya juga minta bajunya dibuka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya. Ketika membuka bajunya, orang itu pun memeluk perutnya Nabi, kemudian menciumnya. Apa kata Rasulullah? Ada apa kau ini katanya? Ya Rasulullah, katanya, kita ini kan mau perang katanya. Saya takut nanti nggak bisa pulang, takut mati syahid nanti. Dan saya pengen ketika mati syahid itu, kulit saya sudah bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Ada dua pelajaran dari hadis ini Pak. Pelajaran yang pertama adalah
betapa Nabi itu adil. Itu. Ya, betapa Nabi itu adil. Betapa Nabi itu menjalankan agama tadi. Walaupun sebetulnya Nabi kalau melakukan kau dihukum aja kau, bisa saja begitu, tapi Rasulullah tidak. Ya, beliau adalah menjalankan adil. Bahkan Pak, ketika beliau sakit, ya, menjelang ajalnya, itu seolah-olah beliau itu memohon kepada para istrinya. Dia bilang apa? Aina ana qadan. Besok saya di mana ya, katanya. Besok saya nginapnya di rumah siapa? Di rumahnya Aisyah atau Hafsah atau Ummu Salamah atau Ummu Habibah. Padahal kan bisa saja, milih yang mana yang cocok lah, yang mana. Tapi tidak. Akhirnya para istri Nabi itu tahu bahwa Rasulullah pengen di rumahnya Aisyah. Mereka izinkan. Mereka yang mengizinkan, Pak. Masya Allah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kadang-kadang menyuruh anak kita nggak merokok. Nggak boleh merokok. Giliran dia boleh merokok gitu. Anaknya nggak boleh, tapi giliran dia boleh gitu. Oh, itu Rasulullah nggak begitu ya. Anaknya nggak boleh scrolling HP berjam-jam, tapi dia boleh. Rasulullah tidak begitu, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi itu yang disampaikan oleh Nabi Lut tadi, fattaqullaha wa atiun. Jadi kenapa kita bahas itu tadi? Karena di sini dikatakan patuhilah aku. Siapa ini namanya? Nabi Lut. Maka kita pun wajib mematuhi Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, bisa enggak? Enggak bisa. Kecuali apa? Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Tapi yang ikuti Rasulullah itu jangan cuma ikuti jenggotnya. Ya, jangan cuma ikuti jubahnya. Ya. Jangan cuma ikuti dia pakai siwak. Jangan cuma ikuti dia kalau sholat harus pakai apa? Pakai sutrah misalnya. Tapi ikutilah Rasulullah itu akhlaknya, keberaniannya, perjuangannya, pengorbanannya, ya, kebersihan hatinya, kebaikan budi pekertinya. Itu yang harus kita contoh lebih utama, Bapak dan Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan dengan kajian tafsir pada kesempatan ini menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairah kepada jamaah Masjid Al-Hikmah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan melapangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.